Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Adik Miranda, Adik Salma, Adik April, Adik Aprilia. Anakku ini Aprilia kayaknya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini saya panggilnya anak-anak aja ya. Hari ini kita belajar UTBK kembali. Ya, kemarin saya sudah share soalnya. Ya, satu hal yang perlu saya ingatkan kepada adik-adik semua ya terkait dengan UTBK besok. Mungkin belum ada yang ingatkan ya. Sudah seberapa siapkah kalian menuju UTBK dan lolos SBMPTN 2021? Tentunya bagi adik-adik kelas 12 untuk saat ini posisinya kebanyakan insecure. Ya, tidak nyaman begitu. Antara lulus sama enggak begitu. Ada yang ujian tanggal 16 April, ada yang ujian tanggal 30 April ya. Yang jelas perasaan insecure gak boleh diteruskan ya. Harus diatasi karena perasaan tidak nyaman dan merasa rendah dan sebagainya itu semuanya dari setan. Ya, jadi monggo silakan ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha keras. Jangan lupa minta restu kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, orang tua, kakek, nenek atau siapapun. Ya, kemudian jangan lupa berdoa dan selalu tawakal kepada Allah, itu saja. Lulus alhamdulillah, bersyukur. Tidak lulus, dunia tidak kiamat, begitu. Oke? Ini satu hal adik-adik. Terus kemudian yang perlu saya ingatkan, ini karena waktunya sudah makin mepet ya. Ini saya ambil dari ruang guru, mungkin kita bisa belajar dari sini. Oke? Saya belum nge-share ya, sebentar ya, Dek. Ntar saya share dulu. Oke. Nah, ini adik-adik kesalahan yang sering terjadi ya. Yang jelas kita saat ini harus pinter dan kreatif begitu. Bagaimana caranya kita harus punya trik-trik jitu atau strategi supaya kita itu bisa lolos UTBK. Oke? Yang perlu kita perhatikan adalah, ini saya ambil dari ruang guru ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika seorang siswa itu mengerjakan soal-soal pengetahuan umum ya, Dik. Jadi pengetahuan umum itu meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran. Oke? Dan itu mungkin ada sebagian kecil matematika. Cuma yang jelas kita masih ingat ya, yang namanya TPS, tes potensi skolastik ini porsinya antara 70%, antara 60% sampai 70%, 2/3 dari seluruh soal, Dik. Jadi kalau misalkan soalnya itu adalah 180, maka 120-nya itu adalah soal TPS. Oke, yang 60 itu soal TKA. Ya, jadi supaya kita nggak salah, ini kita bisa belajar dari ruang guru. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah keterbatasan kosakata. Kita itu nggak punya banyak kosakata, misalkan kosakata karena diakibatkan kurang banyak membaca teks-teks sebelum persiapan ujian. Jadi tidak boleh diremehkan. Kosakata yang tidak kita mengerti itu harus disiapkan, terutama di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa tidak memahami maksud soal. Jadi ini maksud soal ini apa? Maksudnya itu ditanya apa? Bahasa Indonesia ini sing tanya itu paragraf tak atau sinonim tak atau apa? Bahasa Inggris tanya apa, nggak mengerti kita itu. Tidak memahami maksud soal karena belum menguasai jenis dan pola soal yang sering keluar. Jadi adik-adik, saran saya ya, kalian ketika saat ini bisa googling, silakan googling jenis-jenis dan pola soal yang sering keluar. Ya, kalau misalkan kita nggak googling terkait dengan pola soal, dengan banyak latihan, insya Allah kita akan bisa melihat pola soalnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, peserta tidak mampu menentukan kata kunci atau keyword dari keseluruhan teks yang ada. Nah, kata kunci ini bisa kita dapatkan ketika kita bisa coding, Dek.
Jadi kalau kita sering latihan soal, pasti akan bisa mendapati kata kunci kira-kira yang dimaksud soal ini apa sih, begitu. Kemudian yang keempat, masih banyak peserta yang membaca teks terlebih dahulu dibandingkan membaca pertanyaan terlebih dahulu. Akhirnya waktunya habis untuk baca teks. Ya, jadi nanti besok ketika UTBK, teksnya sepanjang apapun, ya kalau bisa, ya teks itu jangan dibaca keseluruhan. Ya nanti ada tipsnya di bawah ya. Kalau gimana kalau misalkan langsung baca pertanyaan, yo ojo begitu loh, sama. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan teks itu tadi gagasan utamanya di mana. Itu yang harus kita perhatikan. Yang harus kita baca itu gagasan utamanya. Oke, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah gitu. Kita bisa lihat gitu loh. Biasanya gagasan utama itu tidak jauh beda dengan judulnya, adik-adik. Oke, kemudian yang kelima, masih banyak peserta yang membaca seluruh teks, bukan mencari informasi yang diperlukan. Akhirnya menghabiskan waktu. Hati-hati ya. Memang kalau kita lihat yang namanya teksnya bahasa Indonesia terutama itu kan panjang-panjang ya, Dek. Jadi kita harus bisa mengcodingnya itu tadi. Coding itu butuh latihan begitu. Masih ada waktu, insya Allah masih ada 1 bulan lagi ya. Kemudian yang keenam, masih banyak peserta yang terjebak dengan pilihan yang memiliki kalimat mirip dengan kalimat yang ada di dalam teks. Jadi pertanyaannya misalkan terkait dengan pemanfaatan energi gitu. Kemudian kita cari kata-kata yang mirip dengan pemanfaatan energi di bacaan. Yang jelas itu keliru, Dek. Karena kebanyakan antara bacaan dengan pertanyaan itu dia emang maksudnya sama tapi dengan menggunakan kata yang berbeda begitu. Makanya harus hati-hati ya. Padahal sebenarnya pada kalimat mirip tersebut terdapat 1 atau 2 kata yang memiliki makna yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan teks. Ini seringkali kita kejeblos di sini. Kemudian yang ketujuh, saat menentukan gagasan utama dari teks, masih banyak yang terkecoh hanya melihat dari berapa paragraf saja dan tidak mengindahkan setiap paragraf dalam teks. Nah, ini karena kita nggak bisa membaca cepat, Dek. Makanya membaca cepat itu untuk hal seperti ini penting begitu. Termasuk juga kesulitan menentukan kalimat utama atau ide pokok per paragraf. Dan 7 kesalahan ini fatal, Dek. Karena ini masuk di dalam bahasa Indonesia biasanya. Dan bahasa Indonesia itu soalnya sangat banyak sekali. Ya, jadi kita harus menghindari ini semua. Terus model-modelnya seperti apa? Kalau kita lihat model-modelnya adalah ini model-modelnya. Bahasa Indonesia kesalahannya ya. Bahasa Indonesia itu supaya kita tidak salah ketika mengerjakannya, maka kita harus memahami tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia EYD dengan baik dan benar dari KBBI atau dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ya, jadi sering buka, Dek. Ya, misalkan kata apa, apotik sama apotek, mana yang benar, misalkan demikian. Ya, adik bisa buka di lamannya ini, KBBI Kemendikbud atau Badan Bahasa Kemendikbud ini. Silakan dibuka, dilihat-lihat. Ya, mungkin 3 kali melihat dan 3 kali mengcoding kata-kata yang ada di situ. Kira-kira yang termasuk pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, kita bisa tahu dari situ. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah sebagai peserta ujian kita harus juga mampu membaca secara cepat dan cermat. Cepat dan cermat. Ya, oleh karena itu kalau kita rajin baca artikel ini akan terlatih dengan sendiri ya. Artikel dari mana? Dari koran bisa, Dek. Biasanya ini ya, buku-buku itu dari koran. Atau kemarin sempat saya dapat soal latihan EHBBKS itu juga ada bacaannya juga untuk matematika begitu. Oke, jadi sering-sering baca begitu. Ya, yang dibaca bukan IG saja ya, IG-nya teman-teman berkomentar yang nggak perlu lah untuk saat ini. Ya, sesuatu yang kurang bermanfaat itu ditinggalkan dulu aja deh, menghabiskan waktu begitu. Kemudian yang berikutnya adalah peserta sudah semestinya bisa menganalisis isi bacaan. Ya, ini karena emang analisis ini harus banyak diasah begitu. Ini untuk bahasa Indonesia biasa begitu. Ya, jadi ejaan, kemudian membaca cepat dengan cermat, kemudian analisis. Ada 3 hal untuk bahasa Indonesia supaya kita tidak kejeblos pada kesalahan. Kemudian bahasa Inggris biasanya untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kesalahan di bahasa Inggris, kita harus banyak-banyak membaca artikel berbahasa Inggris. Kayak susah ini, Dek ya. Bagi adik-adik yang tidak waktunya sudah sedikit, nggak apa-apa.
Ya, pengalaman, kalau saya sendiri pengalaman dulu ketika ikut yang namanya UMPTN gitu ya, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris deh. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, cuma saya itu bisa structure begitu. Jadi saya main strukturnya misalkan ini adalah bentuk verb ketiga, itu gandengannya sama apa saya tahu, meskipun saya nggak tahu artinya begitu. Itu ternyata membantu gitu loh. Ya, jadi kalau kita misalkan nggak bisa banyak-banyak membaca artikel bahasa Inggris dari sekarang karena waktunya mepet, ya sudahlah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa cari cara yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, adik-adik, strategi umumnya ketika membaca, cobalah untuk menentukan pikiran utama dari tiap paragraf. Jadi soal itu kan nanti ini online ya, Dik ya. Jadi soal kan nggak bisa dioret-oret ya, Dik. Jadi adik harus menyiapkan kertas sama menyiapkan alat tulis. Pulpennya itu jangan cuma satu, kalau bisa lebih dari 2, dan dinomori, Dik. Jadi biasanya sebelum soal itu dibuka, itu sama bapaknya itu dikasih kertas kita untuk oret-oret gitu. Nah, kita bisa toko-toko kertas itu dikasih nomor begitu. Supaya nanti kalau ada yang kelewatan, itu kita bisa kembali ke nomor itu gitu loh. Nggak lama nyari-nyarinya begitu. Ya, jadi kemudian pahami juga topiknya apa begitu. Ya, kemudian tetap belajar grammar karena akan membantu kita memahami bacaan, termasuk yang saya katakan tadi ya, grammar atau structure begitu. Terutama teks-teks dengan kalimat-kalimat yang panjang. Kalau kita menguasai grammar, insya Allah ya tidak ada kesulitan yang berarti begitu. Kemudian berlatih membuat parafrase dari sebuah kalimat. Parafrase itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai arti mirip tetapi dengan bahasa yang berbeda begitu. Oke, mungkin ini deh tipsnya untuk penalaran ya. Jadi selanjutnya kita langsung saja, sudah dicoba ya soalnya ya, kemarin sudah saya share. Ini adalah UTBK yang diupdate oleh Cybermed deh. Ya, kita coba nomor 1. Nomor 1 ini ternyata kalau saya lihat dia bukan TPS, tapi ini adalah TKA. Kita lihat ya satu-satu ya. Kita mulai nomor 1. Ya Allah. Dalam sehari, jumlah koloni suatu bakteri berkurang sebanyak 10%. Ya, setiap hari berkurang sebanyak 10% dari jumlah pada awal hari. Jumlah koloni bakteri tersebut akan berkurang dari 50%, berarti kurang dari 50% dari jumlah semula mulai pada hari keberapa. Lah, kalau ada soal seperti ini deh, kalau untuk berkurang, kita pakai barisan atau deret, itu kesulitan kita. Ya, caranya apa? Kalau punya soal seperti ini, caranya coba-coba. Ya, ini hari pertama dia 100%. Ini 100% itu kan 1 ya. 1x misalkan begitu. Hari kedua dia berkurang 10%. Nah, 1 dikurangi 10% itu kan sama dengan 1 dikurangi 0,1, Dik. Berarti hari kedua dia menjadi 0,9x. Berkurang 10%. Hari ketiga kalikan 10% lagi, Dek. 0,9 dikali 10%. 10% itu adalah 0,1. Hasilnya adalah 0,09. Oke, berarti 0,9 dikurangi 0,09. Kita kurangi adik-adik. Berarti adalah 0,81 ya. Berarti hari ketiga ini tinggal 0,81x. Oke, hari keempat dikurangi lagi 10%. Berarti 0,81 dikali dengan 10%, 0,1. Oke, hasilnya berapa ini? 0,81 kali 0,1 berarti 0,081. Oke, sehingga dia menjadi berapa ini? Berarti 0,81 dikurangi 0,081. Nah, ini 0. 10 dikurangi 19. Ya, ini kan tinggal 0 ya tadi ya. Pindah di sini 1 berarti 10. 10 kurangi 8 adalah 2. Ini jadi 7 berarti 7. 0,729. Nah, sudah 0,7 adik-adik. 50% itu berarti kan kita harus punya 0,5 ya. Kurang dari 0,5. Ini masih 0,7 hari keempat. Hari kelima kurang 0 dengan 10%. Berarti 0,729 dikali 0,1. Mundur ya, berarti 0,07, anggaplah 29 saya bulatkan jadi 3. Begini.
Sehingga perhitungannya menjadi 0,729 saya kurangi dengan 0,073. Kita kurangi, 9 dikurangi 3 itu adalah 6. 12 dikurangi 7 adalah 5. 6 turun ya 6. 0,656. Ini 0,656. Hari kelima. Hari ke-6 berkurang lagi, Dek. Setengah. Berkurang lagi 0,1. Berarti 0,656 saya kalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah 0,0656 ya. Saya saya bulatkan menjadi 0,066. Sehingga hasil pengurangannya adalah 0,656 saya kurangi dengan 0,066. Saya kurangi 6 kurangi 6 0. 15 dikurangi 6. Berapa 15 kurangi 6? 9 ya. Ini 5, 5 dikurangi 0, 5. Nah, sudah ketok deh, 5, 9. Berarti ini hasilnya menjadi 0,590. Hari ke-6. Hari ke-7, jadi bagaimana hari ke-7? Oke, sama. Berarti 0,590 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,059. Nak, Umi meeting, Nak. Nggak usah rame-rame ya. Minta maaf ya. Ayo, main yang lain. Nggak main gitu. Rame sekali kamu ya. Sayang, direkam Nak. Maaf ya. Lanjut yuk. Terus berapa ini? 0,590 saya kurangi dengan 0,059. Dikurangi yuk. 10 dikurangi 91. Ya, 8 dikurangi 53. Ya, ini 5 kan tetap. Nah, ini 0,531. Sudah 0,5 deh. Apa artinya? Dia kurang dari 50%. Nanti kalau hari ke-8 kan otomatis lebih kecil lagi dari ini. Berarti mulai hari keberapa dia kurang dari 50%, maka mulai hari ke-7. Jawabannya adalah yang C. Oke? Jadi kalau untuk soal-soal yang berkurang seperti ini, kalau dikali tidak apa-apa. Dikali ditambah kita boleh pakai barisan atau deret boleh. Tapi kalau berkurang berapa persen, saran saya adik-adik pakailah coba-coba. Oke, saya lanjut nomor 2. Diketahui sebuah himpunan yang berisikan bilangan-bilangan bulat positif 1, 11, 4, 9, 30, 7, 8, X. Banyaknya nilai X sehingga rata-rata bilangan dalam himpunan tersebut merupakan salah satu anggota himpunan itu sendiri. Ada berapa ya anggotanya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka rata-ratanya kalau kita cari rata-ratanya itu, kita urutkan dulu ya. Paling kecil 1 ya. Kemudian 4, terus 7, 8, 9, lanjut 11, ya 30. Bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. Sama X-nya kita tidak tahu berapa ini. Oke, rata-rata itu kan jumlah nilainya dijumlah semua, Dek. Terus dibagi dengan jumlah bilangannya. Ada 8 bilangan kan begini. Nah, ini kalau kita jumlah yang atas lain X, kalau kita jumlah ya 7, 9 ditambah 1, 10 ya. Kemudian 10 ditambah 30, 40. 40 ditambah 12, 52. 52 ditambah 11, 63. 63 ditambah 7, 70 deh. Nah, begini. Per 8. Nah, ketika ini 70 plus X. X ini kan bilangan. Ya, X bilangan dia nggak mungkin X ini negatif. Pasti minimal ya 0. Misalkan kok bilangannya itu 0. Otomatis kalau ini 0 deh. Kalau X-nya saya masukkan 0. Hasil X-nya ini pasti 70 dibagi 8. Ya. Angka terdekat lah, anggaplah supaya 70 bisa saya bagi 8 itu X-nya saya ganti 2, berarti 72. Yang terdekat 72 dibagi 8 berarti 9. Artinya apa? Rata-rata ini itu minimal 9, deh. Nggak boleh kurang. Ya, kalau kurang berarti nanti X-nya ini negatif. Ya, berarti kemungkinan rata-ratanya 9. Ketika di sini dikasih tahu bahwasanya banyaknya nilai X sehingga rata-rata bilangan itu merupakan salah satu anggota himpunan, berarti 9 ke atas berarti. 9 ke atas. Bilangan berapa aja 9 ke atas? 11 itu 9 ke atas. 9 itu juga ikut. 30 juga ikut. Kemungkinan X ini juga ikut.
Ya, berarti ada berapa bilangan yang kemungkinannya itu adalah merupakan rata-ratanya. Ada bisa 11, bisa 9, bisa 30, atau bisa X. Maka bilangannya ada 4. 4 atau 3 yo? Oh, saya tanya. Bisa jadi nanti X-nya ini kan kecil. Ya, tapi X ini nggak mungkin kurang dari 9 deh. Ya kan? Kenapa? Karena di sini kalau kita masukkan dia kurang dari 9, pasti nanti dia akan rata-ratanya itu tidak akan 70 lebih gitu loh. Ya, berarti ini minimal dia 9. Sehingga ada berapa bilangan? 11, 9, 30, dan X. Semuanya itu adalah di atas angka 9. Atau 9 ke atas begitu. Berarti ada 4 bilangan. Oke? Bisa ya? Ini juga TKA. Oke, semangat. Lanjut nomor 3. Salah satu sudut dari suatu segi N beraturan lebih besar dari 166, tetapi lebih kecil dari 167. Nah, biasanya kalau sudah gini itu mengeluh. Ya, coba saya tanya. Sudut dari sebuah bangun paling kecil itu pasti segitiga. Ya kan? Segitiga itu berarti segitiga. Sudutnya ada berapa? Ada 3. Kemudian kalau saya punya segi 4 begini, ini namanya segi 4, sudutnya ada berapa? 4. Artinya apa? Sudut yang ada di sini itu jumlahnya sama dengan segi ininya. Berarti kalau saya tulis di sini segi N, berarti sudutnya ada berapa? Ada N. Ya kan? Cuma masalahnya, kalau saya punya segi 2, punya nggak segi 2 ya? Ya apa cara segi 2? Kalau segi 2 itu berarti garis. Nggak ada. Segi 1 ada nggak segi 1? Ya nggak ada. Segi 1 nggak ada. Ya, otomatis bilangan ini mulai dari angka 3 deh. Nggak mungkin angka 1 dan angka 2. Sehingga di sini harus ada N-2. 2-nya kenapa kok dikatakan dia N-2? Karena 2 sini dikurangi dengan segi 1 yang nggak ada tadi, sama segi 2 juga nggak ada. Oke, sekarang saya tanya. Segitiga itu sudutnya berapa? 180. Ya, 180 ya dia dibagi dengan 3. Kan begitu ya? 180 dibagi dengan 3. Sehingga kita punya sudutnya itu adalah untuk sudut segi ya. Itu adalah 180 per N. Makin besar seginya, maka otomatis sudutnya makin besar. Ya, contoh segitiga ini ya. Segitiga ini sudutnya kan 180. Berarti kalau misalkan dia segitiga sama kaki atau sama sisi lah, anggaplah sama sisi, maka setiap sudut-sudutnya ini pasti 60. Segi 4, sudutnya segi 4 berapa? Berapa? 180. Ya, enggak deh. Segi 4 itu sudut-sudut yang berhadapan 180. Jadi kalau misalkan ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, maka sudutnya masing-masing kalau dijumlah ada 360. Artinya apa? Segitiga dengan kecilnya sudut, maka ukuran sudutnya juga kecil. Segi 5 yang tambah besar. Segi 5 itu kayak apa? Kayak ini, segi 5. Nah, misalkan gini. Nah, ini segi 5. Nah, ini lebih gede lagi nih sudutnya ini. Lebih dari 90 ini. Segi 6 tambah lebih gede lagi. Apa artinya? Artinya makin besar sebuah segi, maka sudutnya itu juga makin besar. Oke? Sehingga kalau adik-adik pingin sudut kita itu adalah 166, maka kita cari seginya itu segi paling besar. Ya, kita mulai dari interval yang ada di sini itu paling gede mana, Dek? Ini ya. 26 sampai 27. Oke? Saya masukkan di sini dulu ya. 26 sampai 27 itu. Jadi gimana? Sudutnya ini 180 per N dikali N-1, -2 ya. Segitiganya kan nggak mungkin tadi. Ini kan dikurangi dengan segi 1 sama segi 2 kan nggak ada ya. Sehingga dari sini coba N-nya saya masukkan 25. Yang paling enak 25 lah. N-nya saya masukkan 25. Maka sudutnya jadi berapa? 180 dibagi 25 dikali 25 dikurangi 2. Kan begini. Hasilnya adalah 180 bagi 25. Coba kita bagi 5. 180 kalau saya bagi 5 itu adalah 36. Ya. 25 dibagi 5 itu adalah 5. Oke.
25 dikurangi 2 itu adalah 23. 36 dibagi 5 masih ingat? 36 dibagi 5 berapa? Berapa? 70? 7,2 ya? Ya, dikalikan 2 dibagi 10 deh. Oke, dikali 23. Nah, coba kita. Iya, Bu. Ya, yuk 7,2 dikali 23. Yuk dikali yuk. 2 kali 3 6 ya. 7 kali 3 21 ya. 2 kali 2 4. 7 kali 2 14. Oke, hasilnya adalah 1656. 1656. Komanya di mana? Komanya di sini. Loh, mirip meh ya. 25 segini. Ya. Kalau 65. iya, kalau 25 n-nya 25, dia sudutnya 165,6. Lah kita butuh 166, berarti kan di atas 25. Nah. Yang salah satu-satunya di atas 25 yang ada di sini mana? Sebentar kok 25 ya ini ya. 25 kan berarti bukan di sini ya. Di sini ya. Sini ya. Oke, berarti kan 25-nya nggak ikut. Nah, kalau 25-nya ikut kan berarti dia sudutnya 165. Padahal kita itu diminta sudutnya adalah 166. Berarti bilangannya harus di atas 25. Oke, kita coba bilangannya 27 misalkan. Kalau N-nya 27 gimana? Maka, yuk kita pakai rumus ini. 180 dibagi 27 dikali 27 dikurangi 2. Oke, 27 dikurangi 2, 25. Oke, 180 dikali 25 dibagi 27. 180 dikali 25 itu berapa? 180 dibagi 4. 45 ya. 450, betul ya? Ya. 1004 ini ya? Ini kali ini loh. Bener ya? Bener gak? Iya. Ya, dibagi 27. Yuk. 4500 dibagi 27. Oke, paling enak dibagi aja ya. 166,6. Dibagi 9 dulu nak, ayo. 45 dibagi 9. 500 ya. Gampang gini kan? 27 bagi 9, 3. 500 bagi 3 berapa? 166,6. Nah, berarti pas ya. Oke. Berarti 166,6. Berarti kan masuk di interval 166 dan 167 kan begitu. Berarti N-nya adalah 27. Manakah yang memuat 27 tapi tidak memuat 25? Berarti yang A ya. Mungkin aja. Yang paling besar. Oke? Bisa ya? Bisa. Ini kelihatannya ini pada hadir semua ini, alhamdulillah. Atau ada siapa ya? Ada Suci di sini. Ya, tidak apa-apa. Oke, go. Nomor 4. Terdapat 7 siswa perempuan dan 5 orang siswa laki-laki di dalam suatu kelompok. Akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua dari kelompok tersebut. Dengan syarat minimal terdapat 1 siswa perempuan yang menjadi ketua atau wakil ketua. Banyaknya cara ketua dan wakil ketua sesuai dengan syarat. Minimal 1 siswi, nak. Berarti gimana? Keseluruhan dikurangi terpilih 2 siswa. Caranya begitu. Kan kita butuh minimal 1 siswi. Berarti minimal 1 siswi itu 1 siswinya boleh 1 atau dua-duanya itu juga siswi, kan begitu. Berarti peluang dua-duanya ketua dan wakil ketua itu siswa, jangan. Berarti keseluruhan dikurangi 2 siswa. Keseluruhan ini berapa? Ya karena kita ini mengambil jabatan, jadi jabatan kan permutasi ya nak ya. Jumlah orangnya berapa? 7 ditambah 5, 7 ditambah 5 itu adalah 12. Oke, yang terpilih berapa? 2 orang, ketua dan wakil ketua, begini. Dikurangi 2 siswa, 2 siswa rumusnya bagaimana? Permutasi, terpilih 2 siswa, jumlah siswanya di sini berapa? 5, begini nak. Oke, jadi rumusnya 12 permutasi 2 dikurangi 5 permutasi 2. Yuk, 12 permutasi yuk, 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 2, 10. Oke, dikurangi dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2, 3 faktorial. Oke, hasilnya sama dengan yuk
12 faktorial. 12 dikali 11 dikali 10. Begini ya. Dibagi dengan 10 faktorial. Dicoret. Oke. Dikurangi 5 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3. Oke. Dibagi dengan 3 faktorial. Saya coret. Nah. Berapa ini? 12 kali 11. 1, 3, 2. Ya. 5 kali 4. 20. 20. Hasilnya adalah 112. Unik ya, 12 kali 11 itu ya. 12 kali 11 itu 12-nya ditulis gini, Nak. Nah, 1 tambah 2, 3. Gini. Ya, 18 dikali 11 sama. 1, 8. 1 tambah 8, 9. 11 itu unik. 21 dikali 11 sama. 21. 2 tambah 1, 3. Begini. Oke. 45 dikali 11. 4, 5. 4 tambah 5. Loh, enak kan? Ya, ini keunikannya 11. Oke, intermezzo saja. Jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 5. Sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola. Ya, kalau saya gambar, kita punya tabung. Nah, ini tabung. Oke. Panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola. Ya, jari-jarinya sama dengan suatu bola. Jadi jari-jarinya sama, Nak. Ibaratkan ini tabungnya, di dalam tabung itu ada bolanya, begitu. Ya, di dalam tabung saya gambar bola ya. Ya, aku gambar bola ini. Bentar. Bolanya ini. Nah, gini. Nah, dalam tabung ada bolanya. Nah, oke. Ya, jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Oke. Kemudian tinggi tabung sama dengan panjang diameter bola. Tinggi tabung kan ini, T. Sama dengan diameter bola. Diameter bola itu kan berarti jari-jari tambah jari-jari, Nak. 2R. Oke. Tabung itu akan mempunyai volume sebesar berapa volume bola? Volume tabung itu berapa kalinya volume bola? Ini yang ditanya. Oke, masih ingat kan? Volume tabung gimana rumusnya? PR kuadrat dikali tinggi, oke? Ya, berapa ini? P-nya tetap, R-nya tetap, tingginya adalah 2R. 2R. Berarti hasilnya adalah 2 PR pangkat 3. Benar ya? Terus volume bola sekarang. Masih ingat volume bola? Harus ada 4/3-nya ya. PR pangkat 3. Nah, begini. Sekarang ditanya volume tabung dibanding dengan volume bola. Berarti V tabung dibanding dengan V bola. Berarti 2PR pangkat 3 dibanding dengan 4/3 PR pangkat 3. P-nya hilang, R-nya hilang. 2 dicoret sama 4, 2. Oke, berarti V tabung dibagi V bola sama dengan, ini kan tinggal 1 ya yang atas ya, dibagi berapa ini? 2/3. Nah, begini. Yuk kalikan silang ke V tabung kali 2/3 berarti 2/3 V tabung. Ya, sama dengan V bola dikali 1 berarti V bola. Oke. Berarti V tabung sama dengan 2/3-nya pindah, Nak. Menjadi 3/2 dari V bola. Selesai. Berarti yang mana jawabannya? 3/2 kali lipat dari V bola. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Gampang. Lanjut nomor 6. Diketahui bahwa fungsi f x pangkat n itu sama dengan n kuadrat fx. Kalau nemu kayak gini tuh jangan insecure dulu. Soalnya gampang. Tinggal kita itu mau sabar apa enggak. Orang kalau terburu-buru itu biasanya otaknya atau akalnya tertutup. Nah, orang panik itu begitu. Ya, jadi sabar fisik. Ya, enggak usah bingung. FP sama dengan P. Saya tulis FP sama dengan P. Ternyata ini untuk bilangan prima. Ini untuk bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? 2. Ya.
Berarti F2 sama dengan 2. Selain 2, 3. 3 itu juga bilangan prima. Nah, ini juga berlaku. 5 itu juga bilangan prima. 7 itu juga bilangan prima. Oke, saya stop di sini aja. Oke, sekarang yang ditanya adalah nilai F125. Yang ditanya adalah F125 ditambah dengan F2 dikurangi dengan F9 ditambah dengan F81 ditambah dengan F7. Nah, ini semua harus direkayasa supaya ada di sini semua. Nah, yuk kita ulang. 125 itu berapa? F5 dipangkatkan 3, betul ya? Ini loh. Ya, F2-nya tetap. F2-nya berapa tadi, Bu? 2. Langsung saja saya tulis di sini. F9-nya itu adalah F3 pangkat 2. Ya, atau boleh tulis di sini enggak apa-apa. Ini enggak boleh sih. F9 kan bukan prima ya. F3 pangkat 2 ya gitu ya. F81 3 pangkat berapa yuk? Berapa pangkat? 3 pangkat? 4. 3 pangkat 4. Oke, kemudian F7-nya tetap saya tulis 7. Nah, begini. Oke, F5 pangkat 3 ini pakai ini, Nak. Kalau ini misalkan saya ganti 5 pangkat 3, artinya X-nya 5, N-nya 3. Jadi apa yuk? N kuadrat. 3 kuadrat. Ya, F X. X-nya 5. Tuh. Berapa F5? F5 adalah 5. Berarti 3 kuadrat dikali 5. 9 dikali 5 adalah 45. Lo dapat 45. Yang ini. Berarti ini adalah 45. Oke. Ditambah 2. Dikurangi yang ini yo. F3 kuadrat. Berarti F3 kuadrat. Berarti X-nya adalah 3. N-nya adalah 2. Oke. Berarti hasilnya sama dengan N-nya tadi berapa? 2 ya. Berarti 2 kuadrat dikali F3. F3 berapa ya di sini tadi ya? 3. Berarti 2 kuadrat dikali 3. 4 dikali 3. 12. Berarti ini adalah 12. Nah. Oke, sekarang yang ini. Plus F3 pangkat 4. Nah, kalau 3 pangkat 4 gimana? Artinya X-nya 3. N-nya 4. Berarti 4 kuadrat F3. Begini. F3 kan 3 ya, berarti 4 kuadrat dikali 3. 4 kuadrat ini 16. 16 dikali 3. Hasilnya adalah 48. Berarti ini 48. Ditambah 7. 45 ditambah 2. Ini sama ini kan min 10 ya. 45 dikurangi 10 berarti 35. 35 ditambah 48 ditambah 7. Berapakah ini? Berapa yuk? 20. Ya. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 90. Jawabannya adalah 90. C jawabannya. Oke? Gampang ya? Cuma dowo begitu. Lanjut nomor 7. Perhatikan barisan bilangan dengan pola tertentu berikut. 2, 4, 12, 16, 30, 36, 56, X sama Y. Ini bilangannya urut ya. Dari kecil ke besar ya. Ini barisan bilangan namanya. Nilai Y min X. Y dikurangi X. Gimana ini? Nah, ini kita harus menemukan pola. Ya. Polanya bagaimana? Paling enak itu lihat. Ada pola apa di sini? Ada 2. 2 ke 4 ini 2 ya. 4 ke 12 ini adalah 8. 12 ke 16 ini adalah 4. Nggak cocok polanya. Nah, kalau polanya lompat gimana? 2, 12, 30, 56. 4, 16, 36. Berarti harus ada bilangan kuadratnya. Kan begitu ya? Berarti ini kita punya U1, bilangan pertama adalah 2. U2 adalah 4. U3 adalah 12. U4 adalah 16. U5 adalah 30. U6 adalah 36. U7 adalah 56. U8 adalah enggak tahu. U9 juga enggak tahu. Dilihat polanya. Ini 4 ini berarti 2 kuadrat.
16 ini berarti 4 kuadrat. 36 ini berarti 6 kuadrat. Berarti ini berapa? Berapa? 2, 4, 6. Berapa ini? 8 kuadrat. 8 kuadrat. 8 kuadrat berapa? Berapa 8 kuadrat? 64. Ya, 64 ya? Iya. Terus lanjut. Ini sekarang 2 ini berapa yuk? 2 ke 12. Gimana? 2 ke 12 ke 30. Ya, kalau kita urut di sini, ya ini kan 2, 4, 6, 8. Pasti di sini ada 1, Nak. Ini ya? Ya, 1 kuadrat ya. Ini pasti juga ada 2, ini ada 3. Loh. Ini 4 berarti ini 5. Ini ya. Ini 6 berarti ini 7. Cuma yang ini belum lengkap, yang ganjil ini. 1 kuadrat ini 1 supaya jadi 2 berarti kan begini. Oh. 3 kuadrat supaya jadi 12, dia ditambah. Tuh. Kelihatan kan modelnya? 5 kuadrat jadi 30, ditambah 5. Ya. 7 kuadrat supaya jadi 56, 7 kuadrat kan 49. 49 ditambah berapa dari 56? Tuh. Yang ini berapa kira-kira? Habis 6, 7, 8, pasti bawah ini 9. Nah. Ya. Kalau ini 1, 3, 5, 7, berarti ini berapa ditambah? Ditambah? Naik berapa nih? Naik 2, 9. Loh, selesai. Berarti Y min X itu artinya adalah U9 dikurangi U8. U9-nya adalah 9 kuadrat ditambah 9. 81 tambah 9 berarti 90 ya. Oke, dikurangi U8-nya adalah 8 kuadrat 64. Berapakah 90 dikurangi 64? 26. 30. Berapa? 26. Terima kasih. Jawabannya yang C. Loh, enak ini kok. Ya, emang kalau UTBK itu harus banyak latihan. Ya, tapi insya Allah kok nak, kita itu kalau Allah itu sudah menakdirkan kita lolos, pasti kita lolos apapun caranya. Ya, bisa jadi tidak terinspirasi. Saya masih ingat tadi pagi itu saya harus ngajar 4 kelas, tidak ada persiapan sama sekali. Harus bikin video, kemudian dikejar deadline bikin laporan. Siang jam 1:30 selesai nak semuanya. Ya, bikin laporan yang biasanya saya itu harus bikin tuh semalam suntuk. Ya, sampai nggak tidur biasanya bikin laporan karena ada 16 slide. Tadi itu saya kerjakan mulai 1:30 sampai 1:30, 1 jam selesai. Itu artinya apa? Artinya itu Allah lah nanti yang akan mengatur waktu kita. Bisa memanjangkan waktu kita, bisa memendekkan waktu kita. Tergantung kita mau percaya apa enggak gitu aja. Kalau kita menjalannya ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah tugas saya, pasti Allah akan tolong. Yang dulunya itu kayaknya otaknya itu tidak seberapa dong. Kok delalah ketika ujian, itu langsung cespleng. Langsung terinflasi, blek-blek-blek begitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya itu jangan berhenti optimis. Ya, tapi meskipun optimis, ya realistis. Kalau sudah tahu kapasitas kita itu begitu, ya jangan ambil tingkat yang paling tinggi lah. Ya agak direndahkan sedikit lah begitu. Ya, kalau misalkan otak kita cemerlang, ya bolehlah ambil yang tinggi-tinggi, enggak apa-apa. Karena kita targetnya adalah bisa masuk lolos itu targetnya. Nanti pinter urusan belakangan gitu loh. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikan barisan dengan pola tertentu berikut. Nilai dari 2Y plus X adalah 1, 3, 6, 11. Ini sama ya. Dia ini barisannya ini naik ke atas. Ya, jadi bagaimana ini? Yuk, sama ya. Sama kayak tadi kayaknya ini. U1 adalah 1. U2 adalah 3. U3 adalah 6. U4 adalah 11. U5 adalah 18. U6 adalah X. Ini sekarang X-nya di tengah ini. U7 adalah 42. U8 adalah 59. U9 adalah Y. Oke. Pertanyaannya untuk nomor 8 itu adalah
nilai dari 2Y plus X. Gimana ini? Nilai dari 2Y plus X. Gimana yuk? Kira-kira aja yuk. Lompat gimana ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja. 1 ke 3 ini 2, 3 ke 6 ini 4, 6 ke 11 ini 5. Ini ke sini 7. Nggak cocok. Harusnya kalau ini ke sini 2, ini ke sini 3, ini ke sini 5, ini ke sini 7. Lu nggak cocok, Dek. Gimana ya? 1, 3, 6, 11, 18, X, 42, 59, Y. Ini ke sini tadi berapa? 2 ya. Ini ke sini 3. Ini ke sini 5. Ini ke sini 7. Ini ke sini nggak tahu. Ini ke sini nggak tahu. Ini ke sini berapa ini? 8 ditambah 9, 17. Loh, nggak cocok. Ya, berarti harus pakai yang lain. Berapa yang lain? Saya punya ide nggak? Dicoba yuk. Berapa? Sama kayak tadi. Dicoba dulu tapi. 1 sampai 7 tadi sudah saya coba sih. Ada yang punya ide nggak untuk nomor ini? Kira-kira saja. Mana? Soalnya tadi saya sudah nyoba ini ceritanya. Cuma kalau nyobanya itu limit, waktunya sudah limit, ini buntu ininya apa? Otak saya. Mungkin dari kalian ada yang tahu gimana caranya? Kita coba bareng-bareng. Gimana? Gimana yuk? Gimana? Ada yang bisa nggak? 6 ke 18 ini berapa nih? Dikali 3 ya? Ya, 18 ke 42 berapa ini? Ada nggak? Berapa? 18 ini adalah 6 dikali 3. 42 ini 6 dikali 7. Itu nggak cocok. Nggak bisa kan ini? Ya, terus gimana? Ada ide nggak? Saya tadi soalnya nggak nemu ini masih Gimana yuk? 136. Gimana nih? Ayo dong, nggak tidur kan ini? Gimana yuk? Kira-kira saja. 1, 3, 6, 11. Gimana ya? 7 kali 6. Gak bisa. Gimana nih? Ada yang bisa nggak? Coba ya. Ini adalah 6 dikali 7. Ya. Ini adalah 3 dikali 6. Lompat-lompat 2 ya. Ini adalah 1 dikali 6. Bener ya? Ya. Ini adalah berapa ini? Berapa ini? 1 kali 6, 6, 3 kali 6, 18, 6 kali 7, 42, benar. Ya, 3, 6, oh sorry, ini 6, 7, berarti ini 5. Nggak cocok. Sudah enggak apa-apa, wis. Terlalu lama nanti. Kita pending dulu nomor 8 ya. PR bersama, oke? PR bersama nomor 8. Lanjut nomor 9. Nanti kelamaan nggak dapat banyak nanti. 9. Nah, ini senangannya yuk. Ayo, siapa yang bisa
Perhatikan gambar dengan pola bilangan tertentu berikut. Nilai X yang tepat mengikuti pola. Masih ingat ya, kalau X-nya di sini ini adalah hasil. Tidak boleh dioperasikan. Artinya ini tidak boleh dioperasikan. Ini juga tidak boleh dioperasikan. Ini tidak boleh dioperasikan. Artinya apa? 3 bilangan ini kita acak-acak. Ya apa caranya bisa hasilnya 0 gitu loh. 3 bilangan ini 2, 3, 4 kita acak-acak gimana caranya supaya hasilnya 15. Ini 3, 4, 5 kita acak-acak hasilnya supaya hasilnya 48. Ini kita acak-acak hasilnya supaya hasilnya adalah X. Ngacak-ngacaknya pakai apa? Operasi aljabar. Bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi. Terserah semau kita. Kira-kira gimana nih? Ayo, gimana nih? Yang ini dulu ya. Hasilnya 0, 1, 2, 3. Supaya hasilnya 0 gimana? Kita pakai pola. Gimana? 1 dikali 2 dikali 3. 6 ya? 6 supaya 0 dia dikurangi 6. Dikurangi, saya tambah. 1 ditambah 2 ditambah 3. Cocok ya? Ini 6 dikurangi 6. 0 hasilnya. Cocok ya? 1 cocok. Yang kedua coba. Dengan pola yang sama dengan ini. 2 dikali 3 dikali 4. Coba. 2 dikali 3 dikali 4. Oke. Saya kurangi dengan saya tambahkan semuanya. 2 tambah 3 tambah 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Oke. Dikurangi dengan 2 tambah 3 ini 5. 5 tambah 4, 9. 24 dikurangi 9. Berapa nih? 15. Bener ya? Oh bener. Ya. Loh, kok pinter? Kok pinter Bu? Dicoba ket mau kok. Sudah saya cobain ceritanya. Ayo yang ini. 3 dikali 4 dikali 5. Yuk kita cocokkan. Dikurangi. 3 tambah 4 tambah 5. Oke. 3 kali 4 12. 12 kali 5 adalah 60. Oke. Dikurangi. 3 tambah 4 7. 7 tambah 5 adalah 12. 60 dikurangi 12 berapa? 48. Cocok? Oh cocok ya. Oke. Berarti ini gimana hasilnya kalau gitu? Yuk. 4 dikali 5 dikali 6. Ya. Dikurangi 4 ditambah 5 tambah 6. Yuk, berapa ini? 4 kali 5 20. 20 kali 6 120. Dikurangi 4 tambah 6 ini adalah 10. 10 tambah 5 15. Berapa hasilnya? 105. Pinter. 105. Oke? Yang lain boleh bersuara meskipun bukan dari Wahid Hasim ya, jangan khawatir. Ya, silakan berkenalan nanti setelah itu ya. Lanjut ya, nomor berikutnya. 10. Ah, waduh ya. Ya apa iki? Artinya yang ada X-nya ndak boleh diutak-utak. Ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. Silakan dioperasikan 18 dengan 19 supaya hasilnya 7. Berapakah jawabannya? Mana ini? 18 dengan 19 supaya hasilnya 7. Coba yuk. Gimana ya? Tujuh 18. Ini kayaknya harus dioperasikan ini. Angka X-nya ini. 7. Gimana ini? 7, 18, 6 kali 3 ya. 6 kali 3. Bawah 19. 19 dikurangi 1. Oh, bisa ini. Gimana ini ya? 7. Pertama. 7 dikurangi 1. 1 ini spesial ya. 1 itu bilangan.
7 dikurangi 1 ini 6. Ya, 6 sama dengan yang ini 18. Saya tambahkan dengan 19. 18 tambah 19 ini 37. Ya, 37 supaya jadi 6. Berarti ini dikuadratkan ya. Ini dikurangi 1. Benar nggak? Coba sih. 7 dikurangi 1, 6. 6 saya kuadratkan, 36. 18 saya tambah 19. 37. 37 dikurangi 1. Pas ya? 36 ya? Bisa ya? Bener ya? Bener ya? Lanjut yuk. Kita cek yang ini. Yang tengah. Yuk. 10 dikurangi 1 dikuadratkan. Berarti berapa ini? 9 kuadrat. 81. Kita cek. 38 ditambah 44 dikurangi 1. Apa bener 81? 38 tambah 44 itu 70, 83. Iya. 83 ya? Yo, salah yo. Yo. Salah, Nak. Salah ya ini ya? Ini salah ini. 38. Benar, Ustaz. Oh, bentar, Tah. Iya, Tah. 81. Berapa ini? 70, 82. Oh iya, 82, 81. Ya benar, pinter. Siapa yang barusan jawab ini ya? Ini di ayat ini kayaknya. Yuk lanjut. Yang ini. Ini. Berarti X dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Ya, sama dengan yang ini ditambah, ini tambah ini dikurangi 1. 125 ditambah 72 dikurangi 1. Berarti hasilnya ini adalah X min 1 kuadrat sama dengan 125 ditambah 72, 197. Dikurangi 1. 196. 196. 196 ini berapa kuadrat ya? 196 berapa kuadrat? 14 ya. Berarti X min 1 adalah akar 196. Ini adalah 14. Berarti X min 1 adalah 14. Berarti X-nya berapa? 15. Jawabannya E. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 11. Yuk, siapa yang nomor 11? Gimana nomor 11? Seneng aneh ini biasa nih. Gini nih banyak kira-kira. Di UTBK setiap kali UTBK itu sekitar soal 4 sampai 5 begini semua, Nak. Jadi kalian harus terbiasa. Ya, yuk yang pagi. Saya tunggu ya. Coba dipikir. Mana ini? Mana? 28. Berapa ya? Bingung? Yuk, coba yuk, bareng-bareng yuk. Saya mulai dari yang tengah. 10 itu, coba ya. Yang kiri, nilai yang kiri, sama nang kanan ya. Ini kiri, ini kanan. Kanan, 4 ditambah, supaya jadi 10 ya apa ya. 4 ditambah 2 kali 8. 2 kali 8, 16. 16 tambah 4, 20. Benar ya? 20. Benar nggak sih? Nggak bisa deh. Nggak bisa ini. Mana ya? 4. Biasanya anak-anak kalau ada kuning-kuningnya ini dia adalah entry point ya. Jadi kalau misalkan ada gambar yang berbeda, ini adalah di awalnya dari ini gitu. Ada clue-nya gitu sebagai clue petunjuknya. Jadi ini harus di angka yang pertama. Ya, 4 ditambah dengan supaya jadi 10 ya piye iki ya.
Oh, bisa. 4 ditambah berapa? Hasilnya 10. 6 ya. 6 itu dioperasikan 8 dengan 5. Ini 8 dikurangi 5, benar ya? Ya. 8 kalau saya kurangi 5. 8 kalau saya kurangi 5 ini kan 3. Supaya ini jadi 6, berarti saya kalikan 2. Ya, sama dengan 10. Yang kuning ditambah 2 kali selisihnya ini. Selisihnya ini. Oke, sama dengan yang tengah. Oke, coba yang ini sekarang. Bener ya ini ya. Yang kedua, yang kuning 30 ditambah dengan 2 kali selisihnya ini. Selisihnya ini, Nak. Selisihnya ini. Berapa selisihnya? 34 dengan 27. 7 ya? Iya. 7 kali 2. 14. 14 tambah 30 loh, 44. Bener ya? Oke, yang ini berarti yuk. Yuk, go. Yang kuning 47 ditambah dengan 2 kali 42 dikurangi Z. Ya, 42 dikurangi Z. Hasilnya adalah 29. Oke, berarti 2 dikali 42 min Z sama dengan 47 pindah sana, berarti 29 min 47. Berapa ini 29 dikurangi 47? Berapa? Min 18. min 18. Bener? Bener nggak? Berapa min berapa? 18 ya? Ya, ya Ustazah. Oke, wes. Duanya pindah sana, berarti 42 dikurangi Z sama dengan min 18 dibagi 2, min 9. Hilang. Min 9. Oke, berarti 42 tetap min 9-nya digeser ke kiri jadi plus. Ya, Z-nya saya geser ke kanan berarti Z. Berarti Z-nya berapa ini? 42 ditambah 9. 51. Terima kasih jawabannya yang B. Alhamdulillah. Ya. Oke, enggak boleh insecure pokoknya. Bismillah ya. Yang penting dimanapun kalian berada, ya, yang masuk negeri belum karuan sukses. Ya, yang masuk swasta belum karuan nggak sukses. Ya, asalkan kita bisa menempatkan diri. Pokoknya sekarang berusaha. Enaknya orang Islam begitu. Ketika dia berusaha, nanti seandainya dia mengalami kegagalan terhadap cita-citanya, atau dia itu tidak bisa mencapai keinginannya pada saat itu, maka tetap pahalanya Allah itu ada pada dirinya. Begitu. Ya, setiap banyak pahala yang kita punya, insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita. Gitu loh. Allah itu maha segalanya. Dan yang harus kita yakini Allah itu maha adil. Ya, jadi tergantung kita. Oke? Bisa ya 11? Lanjut nomor 12. Ya, opo iki? Jika X sama dengan 3P, Y sama dengan 2P, dan Z sama dengan 6P, maka Y lebih besar dari X lebih besar dari Z. Benar nggak? 2P, berarti ini artinya 2P lebih besar dari 3P lebih besar dari 6P. Benar nggak? Benar nggak? Nggak tahu ini, tergantung P-nya. Kalau P-nya 1/, gimana? Yo, kalau 1/, gimana P-nya? Bisa jadi benar ini. Karena dia diseper. Oke, kita tinggal dulu ya yang A ya. Yang B dulu. Z sama dengan X ditambah Y. Z itu adalah 6P. X-nya adalah 3P. Y-nya adalah 2P. Benar nggak? Salah. Oke, yang C sekarang. Yang C. Z lebih besar dari X lebih besar dari Y. Z itu adalah 6P. Ini lebih besar dari X. X-nya 3P. Lebih besar dari 2P. Ini asal P-nya itu bilangan bulat, benar nah ini. Nah, kalau P-nya bilangan bulat benar. Oke? Ini sudah salah ya, pasti salah ini ya. Ini nggak tahu. Kemudian yang D, X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, gimana ceritanya yang namanya 3P sama dengan 2P sama dengan 6P? Nggak adil namanya. Salah ya? Salah. Oke? Nah, sekarang jawabannya yang mana kok gitu? Kalau misalkan P-nya itu adalah pecahan anak-anak, yang A yang benar. Pecahan di bawah angka 1 ya, setengah misalkan. P-nya setengah. Ya,
Kok P-nya setengah sih? P-nya 3/2 misalkan. Ya, kita coba ya. Kalau P-nya pecahan ya. Kalau P-nya ini bilangan bulat, pasti yang atas salah. Yang ini benar. Kalau pecahan misalkan, P-nya saya ganti setengah. Berarti 2,5 itu 2 kali setengah. Kalau misalkan di sini P-nya itu adalah setengah, maka 2 kali setengah itu adalah 1. 3 kali setengah itu adalah 3/2. Oke. 6 dikali setengah itu adalah 6/2. Salah ya ini ya. 6/2 ini kan 3 nak. Harusnya kan tandanya ke sana. Ini kalau P-nya setengah. Oke. Kalau P-nya misalkan saya ganti dengan yang atas pembilangnya lebih besar daripada yang bawah. Misalkan 3/2 gimana? 2P dikali 3/2 berarti 3. Ya, 3P dikali 3/2 berarti 9/2. Nah, 9/2 ini kan 4,5 deh. Ya kan? Salah ya ini ya, sudah salah ya. Salah berarti. Berarti P-nya dikasih bilangan bulat salah, dikasih pecahan pembilangnya kecil juga salah, dikasih pecahan pembilangnya besar juga salah. Ya, berarti kemungkinan P-nya ini adalah yang C. P-nya adalah bilangan bulat. Oke, berarti jawabannya yang C. Ya, nggak usah bingung. Jelas ya? Lanjut nomor 13. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ini senengannya saya ini, nak. Saya dulu SMP paling sowan nih, mesti kena bangun ini. Tapi selama saya ngajar itu tidak ada murid saya yang senang sama bangun ini. Gimana ya? Yuk, DE sama dengan 3. DE ini 3. Oke, panjang AB dalam satuan sentimeter AB. Yang ditanya. Nah, gini. Berapa ini? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ini paling enak siku-siku ya. Ini siku-siku ya. Ini kan diketahui 3 ya. Ini kan juga siku-siku. Ya, masih ingat? Sin itu sin demi. Oke, berarti sin 30 itu adalah depan. Depan itu ini 3. Dibagi miring. Miringnya saya kasih M gitu aja. Nah, begini. M. Berarti M sama dengan 3 dibagi sin 30. Sin 30 setengah ya, berarti 3 dibagi setengah, hasilnya adalah 6. Berarti M-nya tahu ini adalah 6. Oke, kalau ini M-nya 6, ini 3, EC kan kita tahu, nah. Dari mana? M kuadrat dikurangi 3 kuadrat. M kuadrat ini 36, pakai Pitagoras ya. 36 dikurangi 9, berarti akar 27. Ini adalah akar 27. Tuh, dapat. Yang ini dapat. Oke? Lanjut sekarang. Mana lagi? Yang ini, segitiga ini, besar ini. Nah, segitiga besar ini, sudutnya berapa? Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Dan ketok sudutnya. Ini M sama dengan 6. Nah, sekarang ini sudutnya. Berapa ini? 60. Ya, 60. Kita lihat segitiga BEC. Berarti kalau saya gambar di sini, anggap lurus ya segitiganya ya. Oke, ini akar 27, ini 60. Nah, bisa cari nggak? Bisa. Bisa sin, bisa cos ini. Ya, coba kita cari pakai cos dulu. Berarti cos 60 berapa, nak? Cos 60, cos sami, samping dibagi miring. Akar 27 dibagi ini. Ini M. Miringnya apa ya? Saya kasih A gitu aja wis. M-nya sudah dapat di sini ya. Berarti cos sami samping dibagi miring, berarti akar 27 dibagi A. Nah, berarti atok adalah akar 27 ini kan 9 kali 3 ya. 9-nya keluar dari akar berarti 3, 3 akar 3 dibagi cos 60. Oke, berapa cos 60? Cos 60 itu berapa? Setengah. Ya, berarti 3 akar 3 dibagi setengah. Berarti hasilnya 6 akar 3. Loh, A-nya 6 akar 3. Mana A? Ini loh, nak. 6 akar 3. Loh, dapat. Oke? Sudah dapat? Ini dapat, ini dapat. Ini masih tegaknya kita dapat ini. Berapa tegaknya ini kalau gitu? Pitagoras ya. Berarti EB itu adalah akar dari sisi miring dikuadratkan 6 akar 3 kuadrat begini ya. Ini dikurangi dengan yang bawah akar 27 kuadrat. Nah, begini. Oke, hasilnya sama dengan yuk
6 kuadrat itu 36. 36 kali 3 berapa? 36 kali 3. Berapa? 108. 108. Dikurangi akar 27 kuadrat, akarnya dihilangi ya, 27 doang ya. Oke, 108 dikurangi 27 berapa ini? 81. Berarti ini akar 81. 9. EB-nya 9. Loh, selesai. Sudah, selesai begini. Yang ditanya adalah AB. Saya gambar dulu AB-nya. AB-nya saya gambar dulu. Ini A, ini B. Yang ditanya ini, Nak. Nah, ini 45. Nah, EB-nya kan sudah dapat tadi. EB-nya adalah 9. Wes, ini adalah samping sudut, ini miring. Berarti pakai cos ya. Cos 45 sama dengan samping bagi miring. 9 dibagi X. Berarti X apa? 9 dibagi cos 45. Berapa cos 45? Berapa cos 45? Setengah akar 2. 9 bagi setengah itu 18, Nak. 18 dibagi akar 2. Dikali akar 2 per akar 2. Oke, berapa ini? 18 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, 2 ya. Hasilnya adalah 9 akar 2. Selesai, ini jawabannya. Oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai nomor 1 sampai nomor 13 dengan PR. PR-nya dikerjakan bareng ya. PR nomor 8. Nomor 8 belum terselesaikan. Oke, BE lagi nganggur-nganggur sambil lihat-lihat apa terus terinspirasi. Nah, boleh nanti minggu depan kita teruskan. Insya Allah minggu depan masih kita teruskan ya. Ini soalnya masuk sampai 20. Ya kita teruskan nanti setelah ini selesai kita baru kembali ke TKA lagi. Oke, kenapa sih saya kok bersikukuh sama soal ini? Karena soal ini update, Nak. Baru update tahun kemarin. Ya insya Allah bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juni apa Juli 2020 diupdate. Ya, semoga ada yang keluar. Oke, karena ini sudah jam 21:02. Saya akhiri sampai di sini ya. Ya, besok masih sekolah ya. Yang mau EHBBKS harus tetap semangat. Ya, gurunya semangat kok. Ya, harus tetap semangat. Ya, jangan diremehkan. Halah Bu, aku gak wis lulus kok. Belum. Kelulusan itu ditentukan oleh 2, USP dan EHBBKS. Cuma gak usah terlalu mempeng. Maksudnya kita benar-benar menyiapkan akhirnya UTBK-nya terbengkalai. Jangan sampai ya. Karena UHBBKS juga lama waktunya, juga 1 minggu gitu loh. Jadi gimana caranya? Disiasati ya apa caranya begitu. Supaya UHBBKS itu goal ya, tidak jelek-jelek amat ya, kita sudah optimal di situ. Kemudian UTBK-nya tidak terbengkalai. Oke? Ya mungkin itu anak-anakku sekalian dan adik-adikku sekalian, saya akhiri sampai di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian ya. Bentar. Ini nanti tetap videonya saya kirim. Mana ini? Bentar ya. Nggak keluar ini. Oke, sebentar.